Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Anwar dengan NIM 23110160029 dari kelas 2023A. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hukum dan Perundangan dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SKMMkes Mars dengan topik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan salah satu pasal penting yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Intinya, pasal ini menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit secara tegas menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya dalam memberikan pelayanan medis. Hal ini berarti jika seorang pasien mengalami kerugian seperti kecacatan permanen, kematian, atau kerugian material lainnya akibat kesalahan medis yang dapat dibuktikan sebagai kelalaian dari tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut, maka pasien berhak untuk menuntut ganti rugi kepada rumah sakit. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat terus ditingkatkan. Hak-hak pasien sebagai konsumen layanan kesehatan dapat terlindungi, serta tercipta efek jera bagi rumah sakit dan tenaga kesehatannya agar senantiasa menjalankan tugas profesinya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Kesalahan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kesalahan medis. Contohnya seperti seorang pasien saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit, setelah operasi pasien mengalami komplikasi yang serius akibat kesalahan dokter dalam melakukan prosedur. Dalam kasus ini, rumah sakit dapat dituntut karena kelalaian tenaga kesehatannya. Yang kedua, peralatan medis yang rusak. Jadi, sebuah alat medis yang digunakan dalam suatu prosedur mengalami kerusakan sehingga menyebabkan cedera pada pasien. Jika kerusakan tersebut dapat diprediksi dan seharusnya dapat dicegah oleh rumah sakit, maka rumah sakit dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, infeksi nosokomial. Seorang pasien terinfeksi bakteri resisten antibiotik selama perawatan di rumah sakit. Jika infeksi tersebut dapat dicegah dengan tindakan, seharusnya rumah sakit dapat mencegah kelalaian tersebut dan dapat bertanggung jawab. Adapun pengecualian tanggung jawab rumah sakit seperti force majeure, yaitu jika terjadi kejadian di luar kendali rumah sakit seperti bencana alam atau kerusuhan yang menyebabkan kerusakan atau kerugian pada pasien, maka rumah sakit umumnya tidak dapat dituntut. Yang kedua, kesalahan pasien. Jika pasien menolak pengobatan atau tidak mengikuti anjuran dokter, dan hal tersebut menyebabkan kerugian, maka rumah sakit dapat berargumen bahwa pasien turut bertanggung jawab. Yang ketiga, kondisi medis yang kompleks. Pada kasus-kasus medis yang sangat kompleks, di mana hasil pengobatan tidak dapat diprediksi dengan pasti, rumah sakit mungkin dapat berargumen bahwa tidak ada kelalaian yang dilakukan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!